Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baratalk, Membumikan rasa, melangitkan karya. Masih bersama saya Ade, saya Fira. di Baratalk episode 5. Nah, jadi kita udah kedatangan tamu spesial nih hari ini ya. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya kita terlewatkan beberapa episode di Baratalk karena suatu hal yang tidak mungkin disebutkan. Jadi sebelum kita mulai kita sapa dulu nih. Kita sapa dulu ya Bang, netizen Bara, kita say hello dulu. Halo netizen Bara. Semoga nih netizen Bara tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap menerapkan protokol kesehatan ya, itu harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, biar pandemi ini cepat berakhir ya Vira. Dan juga kita di sini sudah mengikuti protokol kesehatan, baik sebelum dan sesudah kami tetap menggunakan masker. Nah Vira, karena kemarin kita udah terlewatkan banyak episode, di episode kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Jadi kita ngebahas juga sesuatu yang penting nih di masa pandemi sekarang atau masa PPKM Benar sekarang. sekali, tema hari ini sangat mulia ya. Benar sekali, lebih kepada sosial ya Vira ya. Mungkin Bang, siapa sih panggilnya Bang kah, Kanda kah, atau? Ya panggil aja, karena apa? Bang Armi saja. Oke, Bang Armi ya. Silakan perkenalkan diri dulu Bang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiadi, saya masih mahasiswa dan saya berkecimpung di dunia sosial. Ya, sudah 2 tahun. Oke Bang, mungkin tadi Abang berkecimpung di bidang sosial, di organisasi kah atau persatuan atau apa gitu Bang yang Abang geluti gitu? Yang dulunya ini sebuah komunitas biasa yang terdiri hanya beberapa mahasiswa. 7 tahun yang lalu, ya 7 tahun yang lalu, komunitas biasa. Jadi lama-lama kami bentukkan sebuah yayasan, ya gitu. Sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan keagamaan. Ada sisi-sisi dakwahnya juga, gitu. Nama yayasan ini apa nih Bang? Oh, nama yayasan Gemar Berbagi Membangun Negeri. Oke, disingkat berarti GBMN. ya. Iya, GBMN. Oke Bang, kalau berbicara tentang GBMN, nah itu jabatan Abang apa nih Bang di yayasan ini Bang? Sepertinya ada jabatan atau bagaimana? Iya, dulunya kita biasa-biasa saja, relawan biasa. Terus dipilih menjadi ketua komunitas, lalu melalui kesepakatan sekarang saya menjabat sebagai ketua yayasan. Oke, ketuanya ya, Masya Allah. Itu amanah saya. Sebentar lagi habis. Oke Bang, semoga banyak ya hal-hal yang bisa kita bantu melalui yayasan ini. Apalagi tadi membahas meliputi tentang sosial, pendidikan tadi ya Bang ya. Iya, dan keagamaan. Oke, dan keagamaan. Oke, yayasan ini berarti bisa disebut dengan kerelawanan ya, ini kan Bang? Iya. Iya, kerelawanan. Nah, menurut Bang Armi sendiri, kerelawanan itu apa sih gitu? Menurut Bang Armi gitu. Kerelawanan? Iya, relawan. Iya. Kalau kami itu relawan, rela dan tidak melawan. Iya kan? Iya kan? Apa diinstruksi oleh pimpinan, oleh komando, ya kita kerjakan selagi itu baik. Jadi kalau relawannya itu rela membagikan waktu, rela memberikan beberapa pikiran, terus tenaga juga, gitu kan. Terus bahkan uang kita rela untuk berbagi sama orang, yang gitu. Itu relawan menurut saya. Yang artinya adalah orang-orang yang mau berbagi, itu relawan. Bicara tentang masalah waktu tadi nih Bang ya, kan kalau dipikir-pikir Abang juga tadi Abang seorang mahasiswa kan, tentunya pasti punya kesibukan juga nih, dan ditambah lagi sekarang Abang jadi ketua yayasan dari GBMN. Nah, gimana sih Bang menurut Abang tentang Abang terjun dari relawan ini, tapi sebenarnya kan memakan waktu Abang nih. Bagaimana Abang mengartikan sebuah relawan untuk yang memakan waktu Abang ataupun bahkan tenaga ataupun uang yang tadi Abang katakan tadi? Oh gitu. Ini saya juga mahasiswa, bahkan mahasiswa akhir nih ya kan. Saya mahasiswa akhir, sedang berjuang juga. Doakan ya. Semangat para pejuang. Semangat ya. Iya. Saya juga mahasiswa, terus saya juga gharim, takmir alhamdulillah ya. Kalau gharim itu berutang di takmir di masjid dulunya. Sekarang saya tinggal di sebuah markas dakwah. Saya membagi-bagikan waktu
paginya saya ke kampus, sorenya saya berkecimpung di dunia sosial. Bahkan beberapa ini kan semester tua nih, ibaratnya udah habis materinya ya kan. Jadi kalau tidak masuk, tidak ketemu dosen, saya sempatkan diri untuk menjengah atau melihat-lihat di markas, lihat kawan-kawan bagaimana pergerakan. Itu saya bagi-bagikan waktu. Terus kemarin juga saya seorang takmir, jadi saya harus membagi-bagikan waktu. Kalau untuk terjun ke lapangan nih, terjun lapangan kita membagi waktu itu hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Itu yang kita bagi waktu gitu. Jumat, Sabtu, Ahad untuk turun ke daerah pedalaman gitu. Itu sih bagi waktu. Berarti ibaratnya bagaimana kita merelakan waktu, mengatur manajemen waktunya. Kita juga belajar tentang manajemen waktu ya untuk kehidupan kita. Nah gini Bang, kan kalau seandainya apalagi Abang udah turun ke lapangan, tentu banyak hal maksudnya kegiatan-kegiatan relawan yang udah Abang ikuti gini dong. Apa sih Bang sebenarnya kisah relawan yang paling, ada nggak sih yang paling lucu atau cerita yang paling berkesan nih selama Abang jadi relawan di GBMN tadi Bang? Apa nih yang paling diingat gitu Bang? Yang paling diingat itu waktu sosial 6 bulan yang lalu, 2020 kalau tidak salah. Itu ketika saya pergi ke sana, terus ketemu sama adik-adik yang belum pernah menempuh pendidikan, tapi orang tuh ingin. Terus mereka bilang gini, orang tuanya bilang, "Pak, tinggallah sini beberapa bulan untuk mengajar anak kami." Itu yang membuat saya berkesan. Mereka ingin mencerdaskan anak-anak mereka. Mereka ingin suatu perubahan, tetapi keterbatasan waktu, keterbatasan apa yang kita miliki, itu yang membuat saya tersentuh. Sedangkan saya hari ini enak loh di kota. Iya kan? Kita di kota ya kan? Akses pendidikan iya, itu sangat akses pendidikan, informasi yang kita dapatkan sangat gampang. Ini seluruh dunia pun bisa masuk di sini ya kan? Orangnya itu kalau tidak kita datangi, mereka tidak dapat apa-apa. Mereka tidak mendapatkan informasi apapun gitu. Itu yang membuat saya terkesan. Dan satu lagi terkesannya ketika kami merayakan HUT kemerdekaan yang ke-75. 75 kemarin kan 2020. Iya, 75 itu di daerah pedalaman. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana caranya upacara bendera. Untuk melakukan penghormatan kepada bendera itu mereka agak canggung gitu, canggung sekali. Itu yang membuat kami terkesan gitu. Insya Allah di bulan ini pertengahan tanggal 15 kita akan turun lagi di daerah pedalaman. Nah, benar sih kalau kita bicara tentang relawan, banyak hal-hal baru yang kita jumpai sebenarnya kan. Kita jadi nggak menyombongkan diri lagi. Kita lebih banyak bersyukur terhadap apa yang kita dapati sekarang, karena ternyata banyak orang yang di bawah kita. Karena kan kebanyakan di netizen ataupun kita sendiri terkadang merasa kita yang paling berat nih beban hidupnya, ya nggak sih? Iya. Aduh, berat kali. Beban nggak betah nih gitu kan. Bebannya gini. Iya, benar, ternyata masih banyak nih yang membutuhkan alur tangan dari kita semua. Makanya seperti relawan ini sangat dibutuhkan apalagi di masa pandemi sekarang ya. Iya, sangat dibutuhkan. Selalu banyak hal-hal yang memang harus kita bantu untuk orang-orang yang jauh dari kehidupan kota, jauh-jauh dari informasi dan segalanya gitu. Iya, jadi netizen Bara, hikmah yang bisa kita ambil, kita jangan terlalu merasa sengsara. Nah, benar-benar. Masih banyak yang tersengsara lagi ya. Lebih sengsara di luar. Iya, benar. Harus bersyukur sih apapun yang ada hari ini, itu kita harus bersyukur untuk menghadapi hari-hari esoknya ya. Iya, syukur. Berbicara tentang relawan kan banyak nih sudut pandang yang mengira bahwa ada hubungannya dengan politik gitu. Ada yang bilang kalau itu tuh pencitraan. Nah gitu. Gimana sih menurut pandangan dari Bang Army tentang pendapat-pendapat yang seperti itu? Oke. Kalau hal itu ya, kami ini GBMN, mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Masih juga dipandang politik ini apa. Itu tidak dapat dielakkan gitu. Tinggal kita lagi menyikapinya bagaimana gitu. Kalau politik ya kita harus berpolitik gitu. Bagaimana kita menyusun strategi, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan pemerintahan daerah, gitu kan? Itu kan politik kita. Bagaimana nih kita bisa bekerja sama? Bagaimana nih kita bisa menyuplai bantuan dan kita
menyalurkan, itu sebuah politik bagi saya. Tapi kalau politik, wah ini nih Army, ketua yayasan, ketua ini akan mencalon, gitu, akan mencalon 2024, itu jauh kali lah, gitu kan. Kita ingin dulu berbenah dulu, kita ingin membuat jejak-jejak kebaikan. Nanti kalau sudah bagus, mungkin ke sana. Tetapi saya kurang berminat ke politik, gitu. Saya tak tahu tuntutan satu yang akan datang. Iya, saya tak tahu nanti kan kita di dunia politik nih. Saya ada ilmu hukum loh. Saya tahu kan. Saya tahu itu politik. Saya tahu politik itu gini nih. Tetapi mungkin kurang berminat di sana, gitu. Makanya agak jadi semester tua ini. Kalau bicara politik, mungkin ilmu dari politik yang diterapkan untuk di yayasan di relawan ini, karena ini masalah tentang bagaimana strategi menyalurkan, strategi tentang keuangan yang kita dapatkan donasinya itu ya. Kerjasama gitu. Kita juga pemerintahan itu jadi partner kita, iya kan? Dengan beberapa dewan, dengan beberapa dinas-dinas kita kerjasama, itu cara politik kita. Tapi kalau politik untuk pencitraan sekarang ini untuk 2024 yang akan datang, itu rasanya sia-sia aja. Allah sudah mentakdirkan kita nanti. Kembali ke niat ya. Iya, kembali ke niat. Oke nih Bang, kan banyak nih Bang relawan-relawan bahkan di Riau pun banyak nih kan, yayasan-yayasan atau organisasi-organisasi yang berada dalam kata kerelawanan. Nah, kalau menurut Abang sendiri nih, gimana sih kriteria relawan yang baik itu Bang? Bagi Abang sendiri nih, untuk jadi ibaratnya bukan hanya nama aja nih, nama seorang relawan, tapi ternyata nggak ada aksinya gitu. Gimana sih menurut Abang seorang relawan yang baik itu? Relawan yang baik itu dia peka. Yang pertama kalau saya bilang itu peka. Yang kedua itu mereka menunjukkan eksistensi mereka di lapangan. Itu yang penting. Rela dan tidak menawan. Relawan tadi ya kan? Rela dan tidak menawan. Ya, dalam artian dalam kebaikan yaudah kita kerjakan gitu, walaupun kita berbeda pandangan, berbeda pikiran, yaudah kita kerjakan sama-sama gitu. Jadi memang kriteria relawan itu saat kita turun itu sangat perlu gitu. Kita ngadakan, saya rasa semua lembaga itu mengadakan ini open recruitment, terus kita hasil seleksi gitu. Kriterianya ya mereka aktif, terus mereka punya pemikiran-pemikiran yang ada perubahan, dalam artian dulunya kita berangkat seperti ini, yang akan datang harus ada perubahan. Itu kriteria-kriteria relawan yang kita masukkan di dalam kerelawanan kita gitu. Pertanyaan selanjutnya, untuk sekarang kan pada masa pandemi nih Bang, peran apa sih yang sudah relawan-relawan lakukan untuk membantu di masa pandemi ini? Karena masa pandemi ini sangat banyak ya masyarakat kita yang membutuhkan, baik dari segi ekonomi, bantuan tenaga juga. Gitu. Selama pandemi ini, alhamdulillah GBMN sudah turun 2 kali di daerah pedalaman untuk melaksanakan bakti sosial. Jadi kita membantu sembako, kita kerjasama dengan beberapa lembaga yang disebutkan tadi, sembako, terus hygiene kit itu perlu ya. Sekarang ini kan apalagi kita menerapkan 3M gitu ya kan, hygiene kit, terus peralatan sekolah, mandi, terus makanan sehat itu terpenting juga kan. Kita sudah memberikan 400 paket untuk anak-anak sekolah di daerah pedalaman. Terus kemarin juga kita mengadakan hitan massal juga di masa pandemi ini, karena di daerah pedalaman, daerah Kabupaten Meranti itu satu kali hitannya itu 500.000 gitu. Jadi kita yang melaksanakan itu gratis untuk anak-anak di sana. Jadi otomatis ringanlah beban mereka untuk melaksanakan kewajiban itu ya kan. Terus sembako juga, tapi kalau sembako itu kita pakai lengkap gitu. Ya kan? Udah langsung beras, minyak semuanya ya Bang ya. Iya, tapi tak potong 10.000 ya. Oh, benar sekali. Enggak potong 10.000 itu baru mantap ya. Jangan pula terselip kurang gula setengah kilo ya. Insyaallah aman lah. Nah Bang, kalau tadi kan udah banyak nih yang disalurkan dari GBMN ya Bang ya,
kerjasama dengan Rumah Zakat maupun Dompet Duafa ya Bang ya. Iya. Nah itu Bang, kebanyakan itu kan berarti kita ada donaturnya nih Bang. Iya. Kalau berbicara tentang donatur di masa pandemi ini, apakah kurangkah donaturnya atau semakin banyak, atau di donatur mana nih Bang yang paling memberi salurannya banyak lah gitu Bang? Apakah sebuah nama pribadi atau ada juga nama pemerintah juga menyalurkan, atau sebuah usaha, bagaimana Bang? Kebanyakan pribadi sih. Pribadi Iya, pribadi. Seperti tokoh-tokoh yang di Riau kita, alhamdulillah ya care sama kita. Dengan lembaga-lembaga juga seperti Dompet Duafa, ACT, Easy juga, Inisiatif Zakat Indonesia yang ada di Riau, itu partner kita, selalu dia ikut saat kita turun ke lapangan. Terus untuk masa pandemi ini, kalau pribadi itu kurang, tapi banyak gitu. Dalam artian kalau dulu pribadi masih ngasih jutaan, sekarang masih 500 gitu kan, 100 gitu. Karena pandemi ini kita kurang penghimpunan gitu. Rata-rata orang tuh lebih mementingkan pribadi, takutnya pandemi ini berlanjut gitu. Gitu kan, mereka lebih banyak alasan, masih pandemi, tapi tidak tutup kemungkinan mereka juga mengasih dengan bukan uang aja, tapi pakaian layak pakai, pakaian baru, apa semua mereka sumbangkan sama kita. Ini masa pandemi ini sangat jauh sekali, pergerakan kita agak sempit tuh. Dulu kita pernah jualan di CFD di Sudirman ya, sebelum pandemi. Kita menghimpun dana di situ. Terus juga kita mengadakan mengadakan jualan botol air mineral itu kita jual, kita sumbangkan ke panti asuhan juga ada juga kan. Jadi sangat berbeda untuk sekarang ini gitu ya. Kalau untuk pemerintahan, saya bilang selama GBMN cuma 0, sekian persen untuk membantu, karena dia tahu kita di sini, mereka di sana juga lebih kepepet gitu, anggaran tidak cukup untuk membagi-bagikan gitu dengan OPD yang ada. Tapi kita tetap terus kerjasama juga gitu kan, tidak memberi uang tetapi memberi jalan, itu yang penting kita, iya kan, memberi kemudahan lah gitu ya kan. Itu sih. Nah, selanjutnya nih Bang, terlepas dari kisah atau perjalanan Abang selama menjadi relawan, apa sih feedback yang Abang dapatkan gitu? Karena kita terkadang ada orang mikir, ngapain sih relawan, apa sih feedbacknya gitu Bang. Nah, apakah ada sebenarnya feedback yang didapatkan, baik tentang pendidikan maupun tentang kebutuhan, apakah ada feedbacknya, atau sebenarnya kita memang ya udah kita rela tidak melawan gitu. Tapi sepertinya pasti ada feedback ya. Iya, apa sih feedback, walaupun nggak tentang materi gitu kan. Tentang apapun itu. Kalau untuk materi kita belum dapat feedback, karena kita ini kan sosial gitu kan, lembaga-lembaga yang membantu masyarakat, masa kita mengambil pula feedbacknya gitu kan. Yang pertama itu pengetahuan saya mengenai Riau, terus mengenai kabupaten gitu. Yang pertama itu ternyata di Riau ini masih banyak anak-anak yang tidak sekolah, masih banyak anak-anak yang tidak tamat sekolah SD gitu. Terus masih banyak juga daerah-daerah pedalaman, di daerah pedalaman yang mereka tidak punya akses untuk sekolah. Terus kenalan dengan beberapa lembaga itu perlu ya, itu itu feedback yang kita dapatkan ya. Kita dapat kenalan, kita dapat link ke lembaga ini, lembaga itu yang kita dapatkan. Terus yang saya dapatkan adalah rasa berbagi. Ya, ada kepuasan sendiri ketika kami itu berbagi sama orang-orang, walaupun yang kami bagi itu adalah amanah dari donatur, tetapi rasanya plong gitu ya, rasanya sudah bermanfaat lah hidup ini gitu ya kan, memberi manfaat ke orang lain ya Bang. Iya, itu sih. Kalau bicara tentang pengalaman Abang nih Bang, apa sih sebenarnya, apalagi di masa pandemi ini, apa sih sebenarnya kendala yang muncul nih oleh seorang relawan atau dari Yayasan GBMN sendiri, sama suka dukanya nih selama menjadi seorang relawan nih Bang? Oh gitu.
masa pandemi ini ya, kita pernah ini kan merantikan kepulauan gitu kan. Jadi ada satu akses saja pergi ke sana, yaitu pelabuhan gitu kan. Jadi masa PPKM ini kita mau pergi ke Meranti atau pergi kemana-mana itu untuk menggalang dana, untuk menghimpun dana itu agak sulit gitu, karena masa PPKM ini. Sebelum PPKM sih apa PSBB apa semua gitu kan, pergerakan kita masih sempit gitu untuk dalam hal mengumpul dana gitu. Itu yang menjadi kendala. Sukacita banyak sekali ya. Tapi rata-rata anak-anak yang terjun ke lapangan itu mereka tidak pernah ngeluh, walaupun capeknya luar biasa gitu. Pergi pagi, sorenya sampai, malamnya sudah tablik akbar, menyiapkan ini, menyiapkan itu, besoknya lagi udah main sama anak-anak, udah edukasi ini, edukasi itu sama anak-anak, sama orang masyarakat di sana. Itu yang membuat kita letih di apa ya, di raga saja. Tapi di hati itu wah bahagia melihat orang itu, anak-anak itu bahagia, tersenyum dengan mengangkatkan apa yang kita kasih, itu sangat ini bahagia gitu. Terasa sih hawa-hawanya sampai terasa ngebayangin anak-anak desa yang awalnya cemberut aja dikasih jajan-jajan kecil aja mereka tertawa gitu. Mungkin pengalaman kemarin waktu pas KKN mungkin ya ada kejadian seperti itu, memang sih terasa lelah kita tuh langsung hilang gitu, lelah kita terbayar ya, energi kita timbul lagi hanya dengan melihat senyum anak-anak tadi itu ya. Sekali. Sepertinya sudah panjang obrolan kita tentang kerelawanan ini. Mungkin bintang tamu kita punya closing statement yang bisa disampaikan kepada netizen Bara. Netizen Bara, hari ini kita sudah bersama orang-orang hebat. Saya diundang di sini. Ilmu saya sedikit, tetapi saya ingin bercerita, ingin mengingatkan bahwasanya mati itu tidak memandang umur, tidak memandang waktunya di mana dan kapan gitu. Tetapi berbagi itu ada hal terpenting dalam hidup kita. Berbagi senyuman, berbagi materi ataupun yang lainnya itu sudah sangat berarti untuk kita. Apa yang kita punya, apa yang kita pakai ini akan menjadi lapuk. Betul? Apa yang kita makan tadi siang atau yang kemarin itu akan menjadi busuk. Jadi apa yang punya kita yang sesungguhnya, apa yang kita berikan itu adalah untuk kita, sesungguhnya untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jadi jangan pernah takut miskin untuk berbagi, jangan takut sempit rezeki. Allah itu telah menjanjikan 70 kebaikan, 70 pahala untuk orang-orang yang berbagi. Satu yang dikasih itu berlipat ganda 70 itu ada 100-nya lagi gitu. Jadi berapa itu kan, apalagi di masa pandemi ini, terus berbagi, terus melihat sekeliling kita. Banyak orang-orang yang menjerit, banyak orang-orang yang tidak makan, kelaparan, tidak memiliki ilmu. Jadi perlu berbagi demi membangun negeri. Berbagi dengan GBMN. Ya. Benar sekali, semoga nih netizen Bara yang nonton episode 5 kali ini bisa sedikit menggerakkan hati netizen Bara dan kita juga untuk dapat terus berbagi walaupun sekecil apapun itu, walaupun dengan senyuman, berbagi senyuman kepada orang lain itu juga udah sebuah amal ya untuk kita. Jadi semoga netizen Bara yang dimanapun berada dapat mengambil hikmah dari episode 5 kali ini ya Vira. Memang banyak hikmah yang bisa kita ambil. Harus diambil. Jadi jangan takut menjadi relawan walaupun kita nggak dapat feedback secara material, tapi banyak hal-hal yang bakalan kita rasakan kalau kita udah terjun menjadi seorang relawan. Bahkan kepuasan hati kita sendiri pun melihat orang bahagia dengan membalas dengan senyuman dari kebaikan kita, itu juga udah menjadi manfaat untuk diri kita sendiri gitu ya. Benar sekali. Baiklah, mungkin sudah saatnya kita mengakhiri obrolan kita hari ini ya kan Deh.
Kita juga berterima kasih Benar. kepada Bang Army sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalamannya untuk di Baratalk episode 5 ini. Nah, juga kami mengucapkan terima kasih kepada netizen Bara yang udah setia nih menonton netizen Bara dari episode 0 sampai dengan episode kali ini. Oke, baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf, pamit undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bang.